Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proyek dari UTS kami dari mata kuliah Graphic Design dengan bertema Z Copy. Dengan member kami, dengan saya Fadla Khotibul Umam, Dengan saya Nindi Fauzia. Dengan saya Wansika Ayu-Wardani. Dengan saya Put Destia Putri. Dengan saya Muhammad Hilman Nursalam. baik, dan selanjutnya langsung ke materi. Di sini ada latar belakang. Latar belakang dari proyek ini bertujuan untuk mengembangkan identitas visual yang efektif untuk komunikasi, baik dalam bisnis kampanye sosial maupun personal branding. Desain seperti logo dan poster membantu menarik perhatian, membangun citra, dan menyampaikan pesan. Selain itu, proyek ini juga melatih keterampilan berpikir visual dan memahami dampak desain terhadap audiens. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari dibuatnya proyek ini, yang ke satu membuat logo. Membuat logo yang mewakili nilai dan misi proyek. Yang kedua, menyusun elemen visual, warna, tipografi, bentuk untuk rec- brand recognition. Yang kedua, ada mendesain poster. Membuat poster yang menarik dan menyampaikan pesan dengan jelas. Menggunakan desain efektif untuk meningkatkan promosi dan engagement. Yang yang ketiga, melatih berpikir visual. Meningkatkan kemampuan menerjemahkan ide menjadi desain komunikatif. Mengasah keterampilan memilih elemen desain yang sesuai dan memengaruhi audiens. Selanjutnya di sini ada visi misi. Visi menjadi kedai kopi modern yang menyajikan cita rasa premium, atmosfer hangat, dan teknologi inovatif untuk menghadirkan pengalaman minum kopi yang otentik dan berkesan. Misi yang pertama menyediakan kopi berkualitas tinggi dengan rasa otentik. Yang kedua menciptakan suasana nyaman dan bersahabat bagi pelanggan. Yang ketiga menggunakan teknologi modern untuk kemudahan dan efisiensi. Yang keempat mengusung desain futuristik dan minimalis yang elegan. Yang kelima mendukung keberlanjutan dengan bahan ramah lingkungan. Dan yang terakhir menjadi pusat komunitas pecinta kopi melalui edukasi dan kolaborasi. Selanjutnya, target audiens. Yang pertama, profesional dan pebisnis. Membutuhkan tempat nyaman untuk meeting dan bekerja. Yang kedua, generasi muda dan digital nomads. Freelancer dan mahasiswa yang menyukai konsep futuristik dan digital. Yang ketiga, pecinta kopi. Menghargai kopi premium dan teknik penyeduhan modern. Yang keempat, komunitas dan sosialitas menyukai tempat estetik untuk networking dan gathering. Dan yang terakhir, pelanggan ramah lingkungan, mendukung konsep eco-friendly dan sustainability. Oke, selanjutnya di sini ada konsep logo. Saya akan menjelaskan tentang konsep logo. Yang pertama kali ada ide yang bikin kelompok kami membuat logo tersebut. Saya akan menjelaskannya dari awal. Yang pertama ini ada sebuah lingkaran. Lingkaran di sini bisa kita artikan sebagai lingkaran atau ruang lingkup untuk para pecinta kopi, yang suka kopi, yang gemar kopi, untuk bisa menikmati kopi di coffee shop yang akan kita segerakan. Lalu di sini ada huruf C. Di sini tuh huruf C. Lalu di sini ada huruf S yang diartikan C-nya itu adalah coffee dan S-nya ini adalah soft. Dan dipadukan, dijadikan satu sehingga bisa kita lihat seperti angka 8 tidak sempurna dan seperti cangkir. Ini seperti cangkirnya dan ini seperti gagang cangkirnya. Oke, di sini ada 3 biji kopi dan di sini ada ikon dari kopi tersebut. Terus di sini ada garis dan di sini ada nama coffee shop. Dan tersebut ada nama brand dari
coffee shop kita, yaitu Z Coffee. Sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep logonya. Yang pertama, bulletin tadi sudah saya jelaskan, lalu dari C. Kenapa ini bisa di C? Karena kan tadi artinya coffee dan S ini artinya es. Lalu dipadukan sehingga menjadi seperti cangkir dan angka 8. Untuk arti dari cangkir ini adalah sebuah mendefinisikan bahwa kita menjual yang namanya kopi, yaitu seperti cangkir kopi yang di dalamnya itu penuh dengan kehangatan dan keasikan, kenyamanan yang akan kita berikan ke pelanggan. Lalu di sini ada angka 8 tidak sempurna. Kenapa angka 8-nya tidak sempurna? Seperti yang saya pernah baca di website atau mendengar dari orang-orang sekitar bahwasannya orang Cina itu identik dengan angka 8. Kenapa dengan angka 8? Karena dia tidak ada ujung. Jadi untuk usahanya itu tidak ada ujung. Dia tidak bakal bangkrut atau tidak bakal tutup dari tokonya itu. Kenapa ini tidak ada sempurna, angka 8-nya tidak sempurna karena kita baru memulai untuk membuka toko dan semoga saja kita bisa menjadi angka 8 sempurna. Lalu di sini ada 3 biji kopi yang memiliki arti 3 keberuntungan. Lalu di sini ada garis. Garis ini memiliki artinya adalah sebagai jembatan atau solusi bagi anak-anak zaman sekarang yang suka doyan kopi, yang melarikan diri ketika sakit hati atau ketika depresi, dia pasti melarikan dirinya ke kopi. Tetapi kan banyak rata-rata zaman sekarang itu mempunyai asam lambung atau GERD. Jadi kita mempunyai solusi untuk menyediakan sebuah kopi yang rendah kafein sehingga bagi konsumen yang mempunyai penyakit tertentu tidak mengalami kesakitan gitu. Lalu di sini juga ada yang namanya ikon kopi, yaitu sebagai penegasan bahwa kafe kita itu adalah coffee shop yang menyediakan sebuah kopi. Lalu di sini ada nama, kita menggunakan tipografi yang estetik dan unik untuk menciri khaskan kafe kita. Lalu di sini mengapa saya memberikan nama Z Coffee? Karena dari yang sudah saya jelaskan, Z ini adalah dari penjelasan, yaitu kita adalah semuanya pendiri dari coffee shop ini adalah anak-anak muda dari Gen Z. Jadi kita menggunakan nama brand tersebut adalah Z Coffee begitu. Ini adalah contoh dari kemasan yang akan kita perjualkan dalam coffee shop kita. Selanjutnya di sini ada konsep desain wireframe. Di sini saya menggunakan konsep desain wireframe. Oke, akan saya bagikan. Pertama di sini saya membuat yang namanya login. Jadi sebelum kita memasuki aplikasi, saya membuat yang namanya login terlebih dahulu untuk memberikan keamanan bagi para pengguna dan minimnya kebobolan. Terus di sini juga kalau misalnya kita pastikan anak-anak zaman sekarang kan pasti banyak banget yang lupa kata sandi atau beberapa sosmed pasti satu kata sandi. Jadi kita menggunakan yang namanya forgot password untuk memudahkan para pengguna biar tidak harus bikin akun kembali gitu. Terus di sini ada layar dari menu utama, yaitu kita ada sistem pick up, terus ada sistem delivery. Untuk sistem pick up ini tersendiri, semisalnya konsumen mau memesan, tapi dia nggak mau nunggu lama di resto tersebut. Jadi dia bisa nunggu di rumah, ketika pesanan sudah siap, dia bisa langsung datang ke restonya. Dan di sini juga ada yang namanya delivery. Delivery ini adalah seperti
mengantar barang seperti GrabFood dan ShopeeFood dan lainnya. Tetapi delivery ini kita tidak mengkhususkan kita yang menggunakan antarnya, tetapi kita bekerja sama mungkin dengan GrabFood atau sebagainya. Jadi kita ini bakal langsung ditunjukkan langsung ke GrabFood-nya. Lalu di sini ada daftar menu-menu yang akan kita persembahkan. Lalu di sini ada yang namanya iklan. Oke, lanjut kita ke dalam menunya. Di sini kita ada menu coffee, bundle, dan deal frame series dan non coffee. Di sini saya membuat wireframe terinspirasi dari beberapa aplikasi yang sering saya gunakan, terutamanya misalnya kayak Ford, Starbucks, Janji Jiwa, Tomorrow, dan lainnya. Dan saya padukan menjadi satu aplikasi. Di sini juga kita ada coffee yaitu art latte dan semacamnya. Dan di sini juga kita ada yang namanya love untuk menyukai gitu. Terus di sini juga kita ada bundle yaitu kayak combo-combo atau paket-paketan bagi kalian yang mau pesan banyak tapi pengen harga yang murah. Lanjut di sini kita ada langsung kalau misalnya kita udah mesen nih, misalnya kita mau mesen art latte, kita langsung ke ke bagian ini. Nah, di sini bakal ada foto dari art latte-nya, dari foto minumannya, lalu di sini ada harga dari art latte-nya, terus ini ada ukuran cup-nya, mau regular atau large. Jadi kalau misalnya mau menambah yang large, kita bakal menambah harga 7.000 karena kan ukurannya yang agak lebih besar gitu ya. Jadi nambahin 7.000. Terus di sini juga ada witness-nya yaitu kadar dari gulanya kayak gitu. Terus di sini kita tambahkan, misalnya cuma kita mesannya satu, berarti harganya 24.000. Kalau misalnya kita tambah dua, berarti ini totalnya jadi 48.000. Lalu setelah ini udah, lalu klik yang ini, dia bakal muncul tampilan checkout, yaitu detail pesanannya kita memesan art latte regular ice dengan harga 24.000. Terus kita di sini bisa memilih metode pembayaran. Di sini kita memilih metode pembayaran COD dan di sini adalah rincian pembayarannya. Karena kita membeli art latte saja, berarti kita hanya ada harga 24.000 saja. Terus di sini ada total pembayaran, totalnya 24.000 karena kita hanya membeli satu saja. Setelah itu kita langsung lanjutkan. Dan bakal muncul layar seperti ini, pesanan berhasil. Terima kasih telah berbelanja di toko kami. Ketika kembali, dia akan langsung muncul ke menu utama. Setelah itu, kalau kita udah mesen, kita bisa mau ngecek nih pesanan kita udah ada di mana. Kita bisa langsung ke menu pesanan. Nah, dia bakal menampilkan tampilan seperti ini. Kita bisa chatan dengan supirnya, terus kita bisa melihat dia menggunakan motor apa gitu dan ratingnya berapa. Dan di sini juga bukan hanya itu, kita bisa chatan dengan supirnya, bisa teleponan juga dengan supirnya. Lalu di sini kan kita ada tampilannya. Pertama kita mesen itu dari jam 18.00, lalu akan sampai sebelum 18.30. Ketika datangnya melewati 30, si supirnya bakal memberi info kepada si customer bahwa ada keterlambatan. Lalu di sini juga ada, berarti kalau gini si supir atau si Grab ojeknya ini sedang memesan di restoran, belum OTW. Ketika panah ini ada di sini, berarti si ojeknya OTW ke rumah customer. Di sini kita ada pilihan tips for your driver. Jadi buat kalian yang mau ngasih tips buat drivernya bisa banget tinggal pilih yang lainnya gitu. Dan di sini juga ada info atau peringatan untuk tetap jaga jarak untuk menghindari COVID-19. Karena kan walaupun COVID-19 udah menghilang, lebih baik kita tetap menjaga kesehatan. Lanjut, di sini ada tampilan pesan dengan si drivernya, yaitu semisalnya, halo kak, saya sudah di depan, dan si customer bakal menjawab, baik kak, gitu. Kalau udah selesai, nah di sini ada yang namanya profile dari data si customernya. Di sini kita bisa masukin data pribadi, data privasi dan keamanan dan bantuannya. Lalu di sini ada yang namanya
fitur notifikasi bagi kalian kalau misalnya nih kalian gak melulu ngecek si pesanan ini, kalian mungkin mau ke TikTok atau ke medsos lain, kalian bisa nanti bakalan muncul pemberitahuannya di notifikasi, bakal muncul di layar kalian pesanan Anda sudah di depan misalnya. Nanti bakalan muncul di sini gitu. Oke, mungkin cukup, akan dilanjut oleh Muhammad Hilman. Oke. Di sini saya akan membahas konsep poster. Di sini kami membuat poster bertemakan tentang Z Copy sebagai sumber inspirasi dengan desain minimalis yang mengundang orang untuk mengunjungi Z Cafe. Oke, di sini poster yang kami buat di sini ingin menyampaikan pesan bahwa untuk mengajak beristirahat di Z Coffee dan menunjukkan bahwa tanpa kopi inspirasi tetap akan tertidur. Lalu visual yang kami tonjolkan di sini yaitu cangkir kopi tumpah untuk memberikan efek dramatis dan biji kopi berserakan menunjukkan kualitas bahan. Lalu di sini tipografi teks tebal dengan efek cahaya memberi kesan energik dan menarik perhatian. Lalu ada penempatan teks utama di atas, gambar kopi di tengah, dan elemen lain, slogan, logo, diskon ditempatkan dengan rapi agar tidak mengganggu visual. Lalu di sini warna juga ada warna yaitu dominasi warna coklat untuk nuansa hangat dan tenang dengan teks neon yang mudah dibaca. Lalu di sini konsep terakhir yaitu minimalis, desain sederhana yang mudah dibaca, cocok untuk orang yang lelah atau bingung. Lalu selanjutnya saya akan membahas konsep desain dari landing page. Di sini kita buka saja webnya. zcafe.persel.com. Oke, di sini landing page yang kami buat dengan konsep yang simpel. Di sini di atas ada bagian navigation bar yang dimana ini berisikan navigasi untuk berpindah-pindah bagian gitu. Misal di sini kita akan berpindah ke bagian about us. Misal kita klik sini about us, lalu dia akan pindah ke bawah. Oke. Di sini bagian yang paling atas yang yaitu bernama Section yang dimana Hero Section itu menonjolkan apa sih yang kita tawarkan gitu di Red Kopi itu. Di sini ada gambar kopi tumpah dan ada tipografi yang teks dengan teks yang besar. Lalu di sini juga ada tombol button yang bertuliskan Let's Get Some Cafe. Lalu lanjutkan ke bawah. Di sini ada what we offer yaitu apa yang akan kita tawarkan di sini berisikan informasi produk apa saja gitu yang akan kita tawarkan. Yang pertama ada a cup of delicious coffee, yang kedua ada fresh beans coffee, dan yang ketiga ada our cozy place. Lalu ke bawahnya lagi, di sini ada customer favorit. Di sini berisikan informasi produk apa saja gitu yang best seller di kedai store kita. Yang pertama itu ada black coffee dengan rating bintang 4 dari 5. Yang kedua ada es americano dengan rating 5/5. Lalu ada coffee latte dari rating 4,5/5. Lalu selanjutnya di sini ada bagian eh, berisi informasi lokasi dari kedai kita. Lalu di sini ada alamat dan di sini juga ada berisikan informasi tentang sosial media kita agar mudah untuk dihubungi gitu. Ya, lalu di sini ada bagian footer yaitu Madewit Look by Z Cafe. Selanjutnya ada Moodboard Cafe.
Mood ini dibuat untuk menggambarkan suasana kopi yang hangat dan elegan. Di sini ada beberapa elemen utama yang digunakan. Yang ke satu ada palet warna. Palet warnanya ada nuansa beige, ada coklat tua, ada hijau zaitun, terakota, emas kecoklatan, dan krim. Dari warna-warna tersebut menciptakan kesan alami dan hangat. Yang kedua ada gaya visual. Ada fotokopi, ada biji kopi, dan suasana rustik dengan pencahayaan lembut dan komposisi homey serta premium. Dari gaya visual ini fokus ke foto-foto kopi. Kayak kafe dengan pencahayaan hangat, tujuannya biar terlihat premium dan cozy. Yang ketiga ada tipografi dan branding. Judulnya Z Copy menggunakan font serif berwarna IT Brow dengan ikon cangkir kopi yang mendukung branding. Dengan ikon cangkir kopi kenapa kita mengambil ikon cangkir kopi supaya makin kuat kesan brandnya. Yang keempat ada konsep dan kesan. Moodboard cocok untuk branding kedai kopi dan produk kopi dengan kesan hangat, elegan, dan autentik. Memperkuat nuansa gaya hidup kopi yang nyaman dan estetis. Intinya, desain kopi ini dibuat biar orang yang lihat langsung ngerasain vibes cafe yang nyaman dan estetik. Baik, selanjutnya ada teknis pengerjaan ya. Yang tools untuk desain logo dan poster itu, kami desain logo itu menggunakan tools yang namanya aplikasinya itu adalah Figma. Kenapa Figma? Karena Figma itu adalah berbasis cloud ya, bisa kolaboratif dan fleksibel dalam desain. Yaitu proses dalam pembuatan logonya yaitu dalam pembuatan logo Zcopy dilakukan langsung di Figma tanpa sketsa manual. Terus huruf C dan S dibuat dan digabungkan, diikuti dengan menambahkan elemen copy dan lingkaran sebagai bingkai. Selanjutnya ada komposisi disesuaikan untuk keseimbangan visual. Finalisasinya, terus revisi dilakukan untuk memastikan logo profesional dengan warna coklat dan krem sesuai tema kopi. Tantangan dari pembuatan logo tersebut adalah kami menemukan komposisi yang tepat dan pemilihan warna yang sesuai dengan tema kopi. Terus kedua, pembuatan desain poster. Pembuatan desain poster itu menggunakan tools aplikasinya bernama Canva. Kenapa Canva? Karena Canva itu digunakan untuk lebih mudah gitu dan cepat proses desain, lebih simple. Terus prosesnya itu ada riset referensi dan tren desain dilakukan sebelum mulai membuat poster. Terus ada poster menampilkan visual tumpahan kopi, tipografi tegas, dan penawaran spesial. Ada quote, without copy, inspiration remains as live. Digunakan untuk memperkuat branding. Finalisasinya, warna coklat tua dan krem dipilih untuk tampilan estetik sesuai tema kedai kopinya. Yang ketiga ada desain mood board. Dibuat dengan aplikasi Canva. Seperti yang tadi saya sebutkan, kenapa Canva? Karena Canva itu lebih mudah dan cepat ya, lebih simpel. Terus warna utamanya yaitu beige atau pastel cream, coklat tua, hijau olive, coklat kemerahan, dan emas karamel. Selanjutnya ada elemen visual, itu ada fotografi kopi, biji, dan bubuk kopi. Tipografi elegan, ilustrasi, cangkir kopi. Konsep keseluruhannya itu Z Kopi sebagai tempat nyaman bagi generasi Z untuk menikmati kopi berkualitas. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekeliruan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.